Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview ya untuk pertandingan di hari Minggu. Ada Rans Nusantara dengan PSS Sleman ya. Jadi Rans dengan PSS Sleman ya tentunya untuk Rans sekarang berada di peringkat ke-6 dan bermain di kandang sendiri ya. Ini artinya ujian untuk PSS Sleman ya, karena PSS Sleman sejauh ini hanya baru menang sekali ya pada saat bertemu dengan Bali United. Ya, jadi artinya untuk PSS Sleman ya tentunya ini ujian juga, karena Rans juga secara performnya cukup bagus, bagaimana kreativitas dari sektor tengah sayap hidup semua ya. PSS Sleman juga sama sebetulnya, kreativitas juga ya sudah terlihat cukup baik ya, dari Bustos, Kim, Hamisi, Kaisano ataupun Ricky Cawor ya. Tapi tentunya yang saya harapkan ya nanti terutama dari Kaisano ya, memang untuk skill individu cukup baik, tapi jangan terlalu lama untuk membawa bola ya. Kalau bisa sebagai pemain yang bisa memancing untuk pertahanan musuh juga lebih baik agar terbuka ya. Kemarin lawan PSS Semarang sebetulnya untuk PSS Sleman memiliki ya sistem yang jelas sebetulnya, sistem yang baik, tapi karena individu dari pemain yang menurut saya nggak mendukung ke skema permainan PSS Sleman ini bisa maksimal ya. Ini tentunya untuk Milhail semoga sudah memberikan evaluasi ya, terutama di sektor depan ya, Yeven atau Hoki Caraka. Ini dua pemain depan yang memang sejauh ini belum bisa memberikan kontribusi gol sama sekali ya untuk pemain depan. Sejauh ini yang paling banyak kan Ricky Cawor. Ya tentunya ya saya sebetulnya masih bisa memiliki opsi ya, masih bisa berharap bahwa ya lebih baik Ricky Cawor dipasang di depan, Kaisano, lalu ada Todd Verret juga di sayap. Ya lebih baik seperti ini, misalkan memang pemain depan PSS Sleman nggak bisa maksimal ya, karena kan Ricky Cawor posisi aslinya juga bisa sebagai pemain depan ya, bermain di timnas dulu di Persipura ya, di Persipura dengan di Persija ya. Memang Ricky Cawor juga seringkali bermain di sektor depan. Jadi sebetulnya untuk memecah kebuntuan di lini depan PSS Sleman ya, ini memang harus sedikit melakukan rotasi ya. Ini kalau Yeven dengan Hoki Caraka memang belum menemukan perform terbaiknya ya, ini harus melakukan rotasi pemain di posisi. Ini bisa menjadi opsi menurut saya ya. Tinggal besok kita lihat aja Milhail akan melakukan rotasi atau enggak nih, karena kan ketemunya Rans, yang artinya Rans juga cukup bagus secara permainannya, produktivitas golnya juga cukup baik, pertahanan ya so far masih oke lah. Tinggal kita lihat besok apakah untuk Rans bisa mengambil alih permainan atau justru ya PSS Sleman yang bisa meraih kemenangan lagi, karena di 3 pertandingan terakhir ya ini PSS Sleman masih kurang baik ya. Jumlah kemasukannya juga cukup tinggi nih, ada berapa nih, 7 ya, 7 gol dalam 3 pertandingan terakhir ya. Ini semoga bisa menjadi koreksi ya untuk lini belakang dari PSS Sleman besok ketemu Rans Nusantara ya. Nanti kita ketemu di video review aja untuk pertandingan dari Rans dengan PSS Sleman. Lalu next ya, kita ke Persis Solo dengan Arema FC. Tentunya untuk Persis Solo ya kemarin kalah 4-3 lawan Madura United, sedangkan untuk Arema harus kalah 1-3 dari Bali United. Artinya kedua tim sama-sama sudah memperoleh kekalahan ya di laga sebelumnya. Sedangkan untuk Arema memang dalam 4 pertandingan terakhir baru imbang sekali ya, baru memperoleh 1 poin. Ya tentunya untuk Arema FC ya besok pertandingan yang harus dibuktikan. Arema FC harus bisa bermain lebih konsisten lagi ya. Dari masalah kualitas pemain juga menurut saya harus sudah ada peningkatan perform dari pemain-pemain yang didatangkan ya, terutama dari pemain lokal ya. Semoga terus bisa memberikan perform yang positif dari pertandingan demi pertandingan ya, karena agar bisa membuat skema permainan Arema FC ini berjalan konsisten ya, nggak terlalu mengandalkan Lucero sebagai sektor tengah ya. Ini juga untuk Persis Solo saya kira melihat skema permainan dari Arema ya, artinya Persis Solo harus tetap bermain pressing. Kemarin lawan Madura United sebetulnya juga sudah cukup baik di babak pertama, memang belum terjadi gol ya, karena kan pertahanan Madura United juga cukup baik. Tapi saya kira untuk Persis Solo di babak pertama ya tetap bermain ya, menyerang, menyerang, pressing, mengincar gol cepat ya untuk Persis Solo biasanya. Nah ini besok kita akan lihat ya pertahanan Arema ya, semoga bisa diuji juga nih, karena Persis Solo ini bermainnya selalu total attack di babak pertama ya. Tapi juga di sektor belakang ya, Persis Solo berapa kali untuk transisi pertahanan ini seringkali ya memang
cukup resiko sebetulnya, karena Persis Solo kalau boleh dibilang hanya meninggalkan Sultan Totan. Ya, sisanya seperti Mesidoro, Irfan Jauhari, dan Sidibe ini kan 3 pemain yang memang lebih cenderung menyerang ya. Mungkin Mesidoro masih box to box, tapi kan hanya ada 1 gelandang bertahan, biasanya Sultan Totan. Nah, ini juga bisa menjadi perhatian khusus karena Arema FC walaupun memang belum memperoleh kemenangan, tapi secara produktivitas gol juga cukup bagus nih Arema FC. Ya, jadi juga harus diwaspadai untuk area pertahanan dari Persis Solo. Serangan balik ini juga harus diwaspadai oleh pertahanan Persis Solo ya. Arema FC seringkali bisa memanfaatkan momentum ini, serangan balik. Ya, jadi besok kita akan ketemu di video review. Apakah pertandingan dari Persis Solo dengan Arema akan banjir gol? Nah, ini akan seru besok. Kita akan lihat di video review. Ya, lalu next kita ada Persija Jakarta ya dengan Persebaya Surabaya. Wah, ini big match juga. Tentunya untuk Persija Jakarta dengan Persebaya Surabaya, kedua tim sama-sama belum terlalu banyak menciptakan peluang gol, terutama di pertandingan terakhir ya, ketika Persija Jakarta kalah lawan Persita, lalu Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh Rans. Ya, memang peluang-peluang golnya masih minim. Ya, tentunya permainan bola possession dari kedua tim ya ini kan ciri khasnya. Tapi perbedaan formasi inilah yang kemarin saya ingin bahas. Ketika Persija bermain 3-4-3 ya kalau boleh dibilang, artinya untuk sektor sayap ini menjadi kunci juga. Ya, pergerakan Rio dengan Firsa Andika di kiri, lalu di kanan mungkin ada Rio Fahmi dengan Riko Simanjuntak. Ya, di depan Marco Simic belum bisa main ya, kemungkinan antara Witan atau Aji Kusuma biasanya. Nah, ini artinya untuk sektor sayap ya, untuk pertahanan Persebaya Surabaya harus dicermati. Mungkin nanti catur di kanan atau ada Nuri di kiri ya, atau mungkin Reva Adi ya. Ini harus mencermati pergerakan transisi dari pemain sayap dengan pemain wingback-nya. Ini Persija Jakarta kuncinya di pemain sayap juga nih untuk melakukan overlap. Ya, lalu untuk Persebaya Surabaya kembali lagi di tempo permainan. Ya, mungkin untuk Persija Jakarta hampir sama dengan Persebaya ya, hampir bermain dengan tempo yang cukup pelan, nggak terlalu cepat. Ya, ini besok kita juga akan lihat karena kan Song juga rumornya belum bisa main ya besok lawan Persija. Jadi ya Coach Aji harus memikirkan juga siapakah pemain yang bisa berani untuk bertarung ke pertahanan Persija. Ya, kalau misalkan Alwi dengan C Valente misalkan diturunkan lagi bersamaan, ya artinya untuk penyerangan Persebaya Surabaya akan mudah dibaca nantinya melalui sektor sayap di final pass-nya antara Bruno atau mungkin M. Iqbal atau Yamamoto gitu. Ya, saya berharap sih untuk Coach Aji besok ya mungkin antara C Valente atau Alwi salah satu ya. Sisanya mungkin pemain yang lebih memiliki jiwa petarung untuk di sektor tengah. Karena kan Persebaya Surabaya bermain dengan 4-3-3 lah ya kalau boleh dibilang. Jadi tentu saja mengandalkan sektor tengah yang lebih hidup. Ya, untuk membangun serangan lebih mengandalkan sektor tengah. Lalu overlap dari pemain wingback-nya Persebaya Surabaya ini juga saya ingin lihat. Ya, karena ini juga akan berpengaruh sekali untuk Persebaya Surabaya membantu penyerangan. Ya, yang kemarin saya sudah bahas. Ya, jadi besok kita ketemu di video review aja untuk jalannya pertandingan dari Persija dengan Persebaya. Semoga untuk kedua tim bisa memberikan skema permainan yang konsisten dan tentunya enak untuk dilihat. Ya, nanti kita ketemu di video review. Lalu next ada Barito Putra dengan Madura United. Wah, ini juga cukup seru nih karena kedua tim saya bilang pertama kali saya buat video review ya. Ini kedua tim yang memang memiliki peluang besar untuk bersaing di segmen papan atas. Dan sejauh ini kalau saya lihat permainan kedua tim ini cenderung konsisten. Ya, memang Barito Putra kemarin kalah lawan Borneo FC, tapi secara 90 menit ya sebetulnya Barito Putra bermain cukup baik. Ini sama dengan Madura United, walaupun kalah lawan Bali United, tapi ya skema permainan dari Madura United juga bisa konsisten. Jadi bukan berbicara dari hasil kekalahan kedua tim ya, tapi berbicara dari skema permainan. Ini memiliki skema permainan yang sama-sama konsisten. Jadi besok kita juga akan lihat ya untuk Madura United, semoga besok bisa kembali lagi mendapatkan 3 poin ya, karena terakhir Madura United bermain sebagai tim tamu ini baru sekali mengalami hasil imbang ya di kandang Persib Bandung.
Lalu kemarin lawan Bali United kalah. Jadi ini laga ketiga ya bermain sebagai tim tamu. Ya apakah Madura United bisa memutuskan rantai tanpa kemenangan jika bermain sebagai tim tamu? Nah besok kita akan lihat. Sedangkan untuk Barito Putra, setiap bermain di kandang ini nggak pernah nggak kalah dan imbang, selalu menang. Ya, jadi artinya untuk Barito Putra kalau bermain sebagai tim tuan rumah ya memiliki histori yang cukup baik. Ya, secara mental artinya ya dukungan dari supporter sangat berpengaruh sekali. Ya, jadi besok kita juga akan lihat apakah Barito Putra bisa mendapatkan win streak ketiga sebagai tim tuan rumah atau justru nanti Madura United bisa memberikan perlawanan yang sengit. Ya, karena secara skema permainan sebetulnya untuk Barito ini bermain lebih sedikit cepat. Memang bermain juga tempo bola possession ya skemanya, tapi juga berapa kali bisa bermain cukup cepat, terutama dari sektor sayapnya juga. Ya, sedangkan untuk Madura United kalau saya bilang bermainnya lebih efektif. Dalam arti kata nggak terlalu cepat, tapi lebih efektif. Ya, terutama dari Jaja sebagai playmakernya nanti, Rivera yang lebih ke box to box, membuka ruang. Dan ini harus dicermati juga oleh sektor tengah Barito Putra. Ya, Barito Putra juga memiliki Bayu Pradana dan Mike Ott ya. Ini juga pemain yang cukup baik, atau Makan Konate. Nah, ini lini tengah dari Madura United juga akan mendapatkan ujian ya. Jadi sektor tengah akan menjadi ya paling banyak lah tentunya persaingan nanti. Ya, tentunya ya semoga pertandingan bisa berjalan cukup seru juga. Ya, nanti kita ketemu di video review aja untuk Barito Putra dengan Madura United. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan dari preview untuk hari Minggu besok ya. Semoga dari 4 pertandingan bisa berjalan sesuai dari harapan kita semua dan semoga tim kebanggaan kalian bisa meraih 3 poin ya. Terima kasih, sampai ketemu di video review nanti. See you.